MU punya kesempatan untuk membuat Liverpool kalah untuk pertama kalinya di Liga di musim ini. Akhirnya pertandingan tersebut, apapun hasilnya, sepertinya akan berjalan dengan cukup menarik. Halo, bertemu kembali dengan saya Diko. Para penikmat Sewa TV sekalian, dalam video kali ini saya tidak akan membahas masalah politik, namun saya akan coba bahas satu hal yang sekiranya juga cukup menarik, cukup ditunggu, terutama bagi para pecinta Liga Inggris dan umumnya bagi para penikmat sepak bola. Pada minggu malam tanggal 1 September mendatang akan ada pertandingan yang cukup besar, ada pertandingan yang cukup ditunggu, cukup menarik biasanya, yaitu ketika Manchester United akan menjamu Liverpool di Old Trafford. Sebuah pertandingan yang cukup besar, sebuah pertandingan yang cukup punya gengsi, mengingat kedua klub adalah dua klub yang punya basis massa, basis fan yang cukup besar, dua klub yang menjadi penguasa Liga Inggris dengan masing-masing menjadi pemegang gelar Liga terbanyak. Pertandingan nanti juga akan menjadi yang pertama bagi kedua pelatih yang kebetulan sama-sama berasal dari Belanda, yaitu Erik ten Hag yang saat ini memegang MU dan Arne Slot yang menjadi pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Kiprah Erik ten Hag di MU sejauh ini walaupun sudah memasuki musim ketiganya, namun agaknya belum menemukan performa seperti yang diharapkan. Berbeda dengan Slot, walaupun harus menantikan manajer sebesar Jurgen Klopp, namun Slot sepertinya cukup dapat menangani Liverpool, adaptasinya cukup berjalan dengan baik, hasilnya sementara pun juga cukup layak untuk diapresiasi. Namun sebelumnya kita lihat dulu kondisi dari masing-masing kedua klub tersebut, dimulai dari Liverpool. Kondisi Liverpool agaknya baik-baik saja, adaptasinya dengan pelatih baru berjalan cukup lumayan, walaupun sebenarnya cukup menyimpan masalah yang cukup besar, yaitu adanya kekurangan pemain yang kuat, yang punya potensi dan punya kemampuan yang cukup bagus, yang selepas kepergian Fabinho sampai sekarang nyatanya belum menemukan penggantinya yang sepadan. Namun Arne Slot agaknya cukup punya kompetensi untuk mengatasi masalah tersebut, terbukti dari dua laga awal dan dalam masa pre-season Liverpool meraih hasil yang cukup positif. Di Liga, dua laga awal dilalui dengan cukup mulus, berhasil meraih 6 poin dan belum pernah kebobolan. Lalu bagaimana dengan kondisi Manchester United? Agaknya Erik ten Hag belum juga mampu untuk membawa Manchester United dalam performa seperti yang diharapkan. Permainan MU belum konsisten walaupun Erik ten Hag setiap musimnya selalu mendapat tambahan amunisi baru, selalu mendapat pemain baru yang secara di atas kertas kualitasnya sebenarnya juga cukup baik. Di musim ini saja Erik ten Hag mendapat tambahan pemain baru sebanyak 5 orang, yaitu di lini belakang mendapat tambahan pemain Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Mazraoui. Sementara di sisi gelandang ada gelandang baru Manuel Ugarte, sementara di sisi depan MU mendapat satu tambahan pemain yaitu Joshua Zirkzee. Namun seperti yang sudah disinggung tadi, Erik ten Hag sebenarnya belum mampu untuk meramu timnya tersebut sehingga dapat menampilkan performa yang menjanjikan, yang cukup kuat, yang cukup layak untuk klub sebesar Manchester United. Performa MU yang belum stabil dapat dilihat dari pertemuan terakhir di Liga kemarin di pekan lalu, yaitu saat kalah dari Brighton. Dalam pertandingan itu terlihat bagaimana MU masih kesulitan, MU yang belum padu, MU yang bermain tanpa koordinasi, sehingga keadaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemain Brighton yang membuat MU kalah untuk kali pertamanya di musim ini.
Total dari 2 laga liga yang telah dilalui, MU baru menang sekali dan sudah kalah 1 kali. Lalu bagaimana dengan keadaan yang seperti itu? Dengan keadaan yang demikian, MU harus menghadapi Liverpool yang sejauh ini masih stabil, masih belum kebobolan, dan punya prospek yang cukup menjanjikan. Apesnya lagi, MU lagi-lagi harus kehilangan Mason Mount, satu pemain yang pada musim lalu juga belum kelihatan, tidak memberi kontribusi seperti yang diharapkan. Namun pada awal musim ini, ternyata Erik ten Hag telah mempercayai mantan pemain Chelsea ini, terbukti dengan 2 kali berhasil menjadi starter. Namun kehilangan Mason Mount tersebut sepertinya tidak akan punya dampak yang besar bagi MU, terutama bila melihat cara bermain MU ketika harus menghadapi tim-tim yang lebih besar, yang lebih kuat. Masuk saat menghadapi Liverpool di musim lalu, di mana performa MU saat itu bisa dibilang cukup lumayan dan bisa menahan agresivitas Liverpool. Menghadapi Liverpool biasanya MU memang bermain pragmatis, lebih banyak bertahan, lebih mengandalkan serangan balik cepat, memanfaatkan transisi dan pertahanan Liverpool yang biasanya bermain dengan garis pertahanan yang cukup tinggi. Kemudian mari kita coba masuk ke line up yang diperkirakan akan dimainkan oleh kedua tim, dimulai dari MU. Erik ten Hag sepertinya akan kembali mempercayakan posisi kiper kepada Andre Onana, sementara di bagian depannya, di bagian lini pertahanan, Mazraoui akan kembali menjadi andalan di sisi pertahanan kanan MU, sementara Diogo Dalot akan kembali digeser ke sisi kiri. Di jantung pertahanan MU, Matthijs de Ligt sepertinya akan diduetkan dengan Lisandro Martinez, sebuah pilihan baru, tidak seperti sebelumnya di mana Lisandro Martinez biasanya berduet dengan Harry Maguire. De Ligt akan menjadi pilihan untuk coba mengimbangi kecepatan dari lini serang Liverpool yang diperkirakan akan diisi oleh Salah, Jota, dan Luis Diaz, dengan Szoboszlai di belakang ketiganya sebagai pemain nomor 10. Sementara untuk lini tengah, MU akan menduetkan Casemiro dengan pemain muda Kobbie Mainoo yang akan berduel langsung dengan duet gelandang Liverpool Alexis McAllister dan Ryan Gravenberch. Untuk lini serang Manchester United, Bruno Fernandes akan menjadi motor serangannya, menopang trio Marcus Rashford, Amad Diallo di kanan, dan Alejandro Garnacho di kiri. Namun ada kemungkinan Erik ten Hag untuk mencoba formasi baru di lini serangnya, yaitu menggeser Rashford ke kiri, Amad Diallo tetap di kanan, sementara ujung tombaknya akan dicoba ditempati oleh Joshua Zirkzee. Lalu kira-kira bagaimana jalannya pertandingan antara MU melawan Liverpool ini? Seperti biasanya, Liverpool akan tetap berusaha untuk menguasai pertandingan, walaupun tidak seperti di era Klopp yang penuh agresivitas, penuh dengan determinasi. Namun di bawah Arne Slot, Liverpool akan lebih sabar untuk menguasai bola, mengendalikan permainan melalui umpan-umpan pendek untuk kemudian mencoba menciptakan peluang. Lalu bagaimana dengan MU? MU sepertinya akan bermain lebih bertahan, lebih menunggu untuk kemudian melakukan serangan balik cepat bila mendapat kesempatan. Berdasarkan di atas kertas, sepertinya Liverpool punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, bila MU berhasil memanfaatkan peluang sekecil apapun, MU punya kesempatan untuk membuat Liverpool kalah untuk pertama kalinya di Liga di musim ini. Akhirnya pertandingan tersebut, apapun hasilnya, sepertinya akan berjalan dengan cukup menarik. Dan demikian preview yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.